Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini adalah yang pertama, perencanaan dan analisis sistem. Melakukan studi kepustakaan dalam hal pengelolaan karya ilmiah dan observasi terhadap sistem informasi yang telah ada di perpustakaan. Observasi juga dilakukan melalui berbagai sistem pengelolaan karya ilmiah yang berbasis institusional repository dan memiliki kemampuan interoperabilitas dengan sistem informasi lainnya. Yang kedua, desain sistem. Penentuan sistem aplikasi yang sesuai dengan hasil analisis sistem dengan perkembangan mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan karya ilmiah lokal, lisensi, open source, kemampuan interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada serta sistem aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, implementasi. Penerapan hasil analisis dan desain sistem dengan melakukan instalasi, modifikasi, konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di perpustakaan. Keempat, uji coba dan evaluasi. Sistem informasi dapat berfungsi secara baik dan terhindar dari error. Uji coba juga dilakukan dengan memasukkan berbagai jenis data dan melakukan koneksi dengan sistem informasi lain untuk pengujian interoperabilitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi secara optimal dan proses input-input sesuai dengan perencanaan. Analisis sistem dilakukan dengan studi literatur, pengamatan terhadap sistem pengelolaan karya ilmiah, pengamatan software dan aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan karya ilmiah dengan website dan open source. Pengumpulan informasi terkait juga dilakukan dengan wawancara mengenai proses pengelolaan karya ilmiah yang dilakukan dengan sistem otomasi perpustakaan yang telah ada. Pemetaan sistem informasi perpustakaan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi real sebelum melakukan implementasi sistem informasi yang baru. Dari hasil pemetaan tersebut, selanjutnya dilakukan kajian teknis untuk identifikasi kebutuhan yang sesuai. Hasil pemetaan yang dilakukan sebagai studi awal untuk pembuatan sistem informasi ini adalah sistem otomasi perpustakaan saat ini menggunakan sistem open source yang berbasis web dengan sistem back office dan website digital library berbasis Linux, database, PostgreSQL programming, PHP. Sistem otomasi perpustakaan berfungsi untuk pengelolaan sistem bahan pustaka buku dan non-buku serta koleksi karya ilmiah lokal yang terdiri dari laporan kerja praktek, laporan penelitian, tugas akhir, dan artikel. Saat ini sedang dikembangkan penambahan fitur ekspor ke dalam proses ekspor. Berikut tabel perbandingan Eprints dan DSpace. Dilihat dari aspek lisensi, instalasi, bahasa pemrograman, sistem operasi, fungsionalitas, pengguna, teknologi, interoperabilitas, dan tipe pencarian. Analisis sistem dan kebutuhan sistem informasi pengelolaan karya ilmiah, maka dipergunakan sistem informasi penggunaan software Eprints. Sebagai digital repository software, Eprints merupakan salah satu platform software untuk membangun sebuah institutional repository dengan mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan untuk mengelola akses secara terbuka koleksi karya ilmiah yang berupa penelitian, laporan-laporan, dan bentuk multimedia. Keberlanjutan dari pengembangan software ini didukung dengan ketersediaan forum dan kolaborasi dari beberapa pengembangan dan pengguna software. Eprints memiliki fungsionalitas memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk kontrol bagi pengguna yang dapat langsung menjadi depositors, peneliti, dan administrator teknis. Eprints juga dapat dikembangkan dan digabungkan dengan berbagai aplikasi yang dapat menunjang kompatibilitas website dari lembaga yang sudah ada. Dengan berbasis sistem open source, Eprints memungkinkan modifikasi sesuai dengan kebutuhan lembaga yang menggunakan. Spesifikasi metadata dengan standar Dublin Core akan memudahkan proses interoperabilitas antar sistem informasi, sehingga dapat dilakukan pertukaran data melalui sistem Open Archives Initiative. Beberapa perubahan dan konfigurasi dari sistem awal default adalah: yang pertama ada branding, modifikasi halaman awal yang mencerminkan identitas institusi berupa
Organization Hierarchy berfungsi untuk membuat struktur subjek yang memiliki nama jurusan atau program studi, fakultas, subsistem yang terdapat di institusi. Yang ketiga, deposit type untuk menambahkan tipe dokumen atau bahkan pustaka, misal skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang keempat, setting email SMTP untuk memudahkan pengguna melakukan request copy apabila terdapat dokumen yang tidak diizinkan untuk akses secara full text. Dan yang kelima, policy tools, pernyataan kebijakan sistem repository dalam menyimpan dan mendistribusikan metadata dan dokumen yang tersedia dalam sistem repository. Single sign-on, sistem login appearance digabungkan dengan sistem login yang telah ada di institusi dengan menggunakan LDAP. Administrator juga dapat mempertimbangkan untuk menghapus menu create user apabila sistem yang dibuat hanya untuk aktivitas akademika yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, registrasi sistem repository ke portal Garuda menggunakan OAI PMH dengan cara mendaftarkan URL link OAI PMH yang dimiliki. Proses uji coba dilakukan dengan memasukkan berbagai data dan jenis dokumen karya ilmiah yang dimiliki perpustakaan untuk mengetahui sistem yang telah dikonfigurasi dapat berjalan dengan baik dan tanpa error. Beberapa menu yang tersedia juga dimanfaatkan agar mengetahui masing-masing fungsinya. Proses uji coba telah dilakukan secara menyeluruh terhadap kemampuan dan fungsionalitas sistem dan dapat berjalan dengan baik. Tahapan evaluasi melalui wawancara dan kuesioner terhadap pengguna diperlukan untuk mengetahui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan karya ilmiah. Dari hasil evaluasi ini diketahui bahwa sistem informasi ini dapat berfungsi secara maksimal. Kebijakan unggah karya ilmiah dapat difasilitasi dengan penyediaan sistem informasi pengelolaan karya ilmiah dengan menggunakan Eclipse. Beberapa keunggulan diantaranya user dapat langsung memasukkan data dan dokumen yang dimiliki. Adanya fungsi administrator dan editor sebagai kontrol untuk karya yang telah diunggah sehingga dapat